lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke teman-teman, di sini saya hanya akan ngobrol tentang bagaimana caranya kita memperkecil resiko loss ya. Jadi walau loss pasti tetap ada, cuma di sini kebanyakan kan gini, entry nggak pilih-pilih momen, asal misalkan menggunakan stokastik, ketika stokastik di atas kita ambil sell. Padahal nggak seperti itu teman-teman ya. Trading itu misalkan gini, saya kalau trading itu memanfaatkan memang momen yang betul-betul momen gitu, nggak asal ambil. Contohnya seperti apa? Ya seperti ini yang tadi di awal USD Japan Yen. Kenapa di situ saya ambil? Karena memang itu probabilitasnya tinggi. Ketika momen terjadi seperti itu, jadi saya hanya menunggu market-market terbentuk seperti ini. Saya kasih contoh ya ini nih. Ini adalah market yang paling saya suka seperti ini. Posisi seperti ini. Nah, ya. Ini bisa dilihat. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini strukturnya udah sangat baik teman-teman seperti ini ya. Jadi posisi candlestick itu berada di bawah mid BB. Juga MA5 dan 10-nya juga sama, berada di bawah mid BB. Nah, inilah kesempatan terbaik nih. Jadi trading itu bukan dilihat dari seberapa sering kita entry ya, kecuali kita lagi berlatih. Kalau kita udah trading, carilah entry-entry yang berkualitas teman-teman ya. Jadi entry yang berkualitas itu yang memang resikonya sangat kecil untuk terjadi kekalahannya gitu ya. Misalkan contoh seperti ini. Ini di sini momen seperti ini sangat baik teman-teman ya. Makanya kemarin saya di sini dapat sekitar 150 pips. Kemudian yang di sini semalam saya terkena take profit juga di sini ya. Nah itu kenapa? Karena saya nggak asal ambil. Saya selalu selektif mencari momen itu. Saya selektif ya. Selektif di mana seperti ini. Yang sering saya pakai ya, ini kita berbagi aja ya teman-teman ya. Yang selalu saya pakai itu, saya selalu menggunakan stokastik di M5 teman-teman. Nah contoh ini hanya sebagai sinyal aja ya. Di sini hanya sebagai sinyal ya. Di sini ada 3 sinyal yang memang akurasinya tinggi sekali teman-teman di sini ya. Perhatikan ini. Nah ini stokastik ini sebagai time frame ketiga ya. Kita tandain ini, lalu kita tandain lagi yang kedua, dan kita tandain yang pertama. Kenapa ini saya sebut sebagai entry paling baik di sini ya? Karena tidak semua entry itu bisa seperti ini teman-teman ya. Momennya itu memang agak jarang ya, tidak selalu setiap hari ada. Cuma dalam 1 minggu itu banyak. Ya mungkin lebih dari 3 atau 4 momen pasti ada dari seluruh pair ya. Kalau kitanya memang mencari yang betul-betul selektif, nggak asal ambil, nggak asal stokastik ngasih sinyal langsung sikat, time frame keduanya nggak mendukung diambil. Nah itulah yang menyebabkan banyaknya tetap loss lagi ya. Jadi gini, perhatikan ya, saya hanya mengambil yang seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya ambil di sini yang seperti ini? Ini sebagai time frame ketiga udah ngasih sinyal stokastik di sini. Stokastik ngasih sinyal. Kemudian di sini saya lihat time frame keduanya di M15. Nah, tiga-tiganya membentuk setup lubang teman-teman. Nah ini yang seperti ini yang selalu saya cari. Saya kebanyakannya entry menunggu hal-hal seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada yang seperti ini, saya lebih baik nggak entry ya. Jadi selektif sekali untuk entry itu, nggak asal ambil ya. Cari satu entry yang berkualitas daripada entry banyak tapi banyak lossnya. Oke, di sini udah terlihat ya. Ini adalah setup terbaik untuk kita melakukan sell di sini teman-teman. Ya, di sini ada setup lubang. Nah lalu dan dipastikan time frame H1-nya itu re-entry momentum. Nah coba kita lihat di sini, bener nggak ini re-entry momentum? Iya, ketiga-tiganya re-entry momentum teman-teman di sini ya. Makanya ini baik sekali entry-nya seperti ini tuh. Momentum membuat re-entry. Kemudian di sini yang kedua momentum
membuat re-entry. Lalu yang pertama di sini sama, ada momentum kemudian membuat re-entry. Nah, nih ya. Oke, sebentar. Nih ya. Oke. Momentum membuat re-entry. Momentum membuat re-entry. Momentum membuat re-entry. Cuma di sini ada yang ekstrim jadi setup lubang dan ada yang setup lubang tidak ekstrim. Contoh yang kedua di M5-nya ya. M15-nya yang pertama ekstrim setup lubang, ini udah sangat baik. Yang kedua di sini tidak terjadi ekstrim tapi terjadi setup lubang. Bisa entry, bisa di sini CSA sell sini ya. Kemudian yang ketiga udah karuan di sini ya. Ada setup lubang, ada ekstrim, CSA sell turun gitu. Nah, di sini kenapa di time frame kedua itu tidak ekstrim? Nah, ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Yang menyebabkan time frame M15-nya itu setup lubang dan ekstrim di sini adalah lebih dari 2 candlestick ya, lebih dari 3 atau 4 teman-teman. Ini banyak nih. Dari momentum sini dia membuat re-entry itu berapa candlestick sampai ke sini. Makanya membentuk ekstrim dan setup lubang. Nah, kalau yang kedua dari momentum ini hanya sedikit, 1 2 3 4. Nah, 4 candlestick ini membentuk lubang tapi tidak ekstrim. Nah, kalau yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 candlestick ini membuat re-entry momentum, makanya di sini akan terjadi setup lubang dan ekstrim. Nah, yang ini pun sama teman-teman ya. Di sini dari momentum sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 candlestick ini membuat re-entry momentum di H1, makanya dia langsung terjun ke sini. Nah, perhatikan struktur marketnya juga. Nih garis kuning yang saya tandain. Ini mid BB-nya sama low BB-nya udah sama-sama ke bawah. MA50-nya di sini membentuk zone zero low sell. Nah, ini yang seperti ini teman-teman yang harus dicari ya. Jangan asal ada momen diambil, Nantinya ya banyaknya loss lagi. Ya. Nah, di sini kemarin juga saya dapat di sini teman-teman di USD CAD ya, bukan yang hari Jumat ya, di sini. Nah, ini ada satu yang harus teman-teman hindari. Nih ya. Ketika market seperti ini saya wanti-wanti, jangan melakukan analisa apapun di sini. Ketika MA high dan MA low itu terlalu lebar dan mid BB ada di tengah-tengahnya, kita tinggalkan aja momen seperti ini. Ya, nggak usah dipikirin yang seperti ini. Ngapain kita ngamatin market yang memang tidak ada kesempatan untuk kita mencari peluang di sini. Ya, di sini kan ya udah terlihat lah di sini mau ngambil entry apa di sini kan. Ya, makanya saya kemarin entry-nya di USD Japan Yen. Karena apa? Udah sangat terlihat trennya terbentuk sempurna di sini. Nah, di sini kan. Makanya saya dapat 2 entry di sini. Dapat di 2 setup lubang. Nah, kalau di USD CAD di sini ini hindari ya. Momen seperti ini tuh harus dihindari. Jangan kita memaksakan entry di posisi MA5 dan 10 high glow-nya itu lebar dan tengah-tengahnya ada mid BB di sini, ya. Ini sih hanya pengalaman aja ya, mungkin ada orang-orang di luar sana yang memang kesukaannya seperti ini, boleh silahkan ya. Oke. Nah, di sini saya dapat tuh beberapa hari ke belakang di USD CAD, marketnya hampir sama dengan yang tadi USD Japan Yen. Nah, ini teman-teman di sini. Perhatikan ya. Nih. Ini momen market yang harus kita cari, yang harus kita tunggu tuh seperti ini. Nah, ya. Oke. Tuh. Seperti ini. Kang, itu kan udah terbentuk momennya. Ya emang udah terbentuk, tapi kan dari awal kita udah bisa melihat dari sebelah sini. Nah, ketika seperti ini pun saya udah bisa melihat, oh ini bakal jadi penurunannya tajam. Tuh. Ya, tuh. Tuh. Coba ya. Kita lihat di sini ada setup apa di M15-nya. Perhatikan. Nah, kan? Di sini ada setup lubang juga, teman-teman. Nah, nih ekstrim setup lubang. Ini ekstrim setup lubang. Nah, ini adalah momen-momen yang selalu saya tunggu, teman-teman. Momen yang selalu saya cari itu yang seperti ini. Saya nggak muluk-muluk kalau trading tuh. Yang cari yang simpel-simpel aja. Ketika time frame keduanya tidak begini, saya nggak pernah entry. Ya, jadi sesimpel itu, teman-teman. Kalau memang kelihatannya agak lama nunggu momennya, nggak masalah.
Kita tuh cari peluang entry tuh yang terbaik teman-teman. Jangan banyakin entry tapi loss TP menguras menguras emosi yang kayak begitu tuh. Ini kayak begini aja. Coba kita lihat di M5-nya. Stokastiknya ngasih sinyal nggak di sini? Nah, perhatikan. Stokastik dua-duanya ngasih sinyal di sini teman-teman, ya. Karena apa? Ya karena memang di time frame keduanya setup lubang, setup yang paling baik itu di sini. Nah itu, ya, bukan karena saya jago trading teman-teman ya, bukan saya pintar, bukan saya jago, saya hanya pandai memanfaatkan peluang. Saya mencari peluang yang memang betul-betul itu yang saya tuju. Ketika tidak terbentuk seperti itu, saya tidak pernah entry, ya. Adapun misalkan di YouTube seperti ini, nah itu kan hanya ngasih tutorial seperti ini. Nah untuk yang selalu saya pakai ini yang seperti ini, ya. Jadi catat baik-baik, saya hanya selalu menunggu momen-momen seperti ini. Tuh, lihat lagi ya H1-nya, oke, tuh. Kang itu kan momennya nantinya jarang, nggak masalah, jarang juga. Lebih baik kita 1 minggu entry 3 kali tapi kualitas entry-nya sangat baik daripada tiap hari kita entry 3-4 entry tapi jeblok semua gitu, ya. Jadi dibiasakan itu mencari setup terbaik. Yang seperti ini yang saya maksud setup yang baik itu, ya. Jadi keberhasilan itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh saya. Saya hanya ngasih tutorial seperti ini. Nanti silahkan teman-teman sendiri yang bisa enggak mengikuti rules yang saya buat seperti ini. Atau teman-teman sistem tradingnya seperti apa, silahkan, bebas. Kalau mau disiplin atau mau ibaratnya mau profit konsisten, ya harus menggunakan tekniknya secara konsisten. Gimana mau konsisten? Tekniknya aja ganti-ganti, time frame-nya ganti-ganti, ya susah untuk mengukur konsistensinya. Jadi yang membuat kita konsisten itu, profit konsisten itu, yaitu dengan teknik yang sama, dengan waktu yang sama, konfirmasi yang sama, itu nanti akan terbentuk konsistensinya di situ. Jadi ya memang simpel sebetulnya. Ini jurus maut banget teman-teman. Time frame pertama stokastik ya, nih jurus mautnya seperti ini nih. Nah, time frame pertama stokastik di atas, ya. Time frame keduanya setup lubang nih, ya. Ekstrim setup lubang, CSA sell, kita sell di sini. Time frame pertamanya di H1 re-entry momentum. Udah itu aja. Masa nggak bisa kita konsisten menggunakan rule seperti ini, ya. Tuh momentum di sini di H1. Di M15-nya dia membuat setup lubang di sini. Kenapa ini setup lubang? Karena di sini banyak ya, 1 2 3 4 5 tuh. Jadi dari momentum ini di market stick ini membuat re-entry-nya di sini. Nah, makanya akan terbentuk setup lubang di sini. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Saya sih hanya mendoakan ya, mudah-mudahan teman-teman pada profit terus, sukses kayak gitu ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.